Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nazofira Juliana Putri dengan NIM 921422100. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester saya sebagai mahasiswa semester 1 akuntansi pada mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan dengan judul Ketahanan Nasional Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Secara global tercatat hampir 700 juta jiwa terpapar COVID-19. Hingga saat ini, di Indonesia terdapat lebih dari 6 juta kasus dengan 150.000 jiwa meninggal dan perkiraan kerugian mencapai 1.356 triliun rupiah. Pandemi COVID-19 yang dirasakan di seluruh belahan dunia mengakibatkan banyak sektor terdampak secara ekstrim. Terlepas dari besarnya jumlah korban jiwa yang ditimbulkan dari pandemi ini, banyak sektor-sektor yang runtuh dan memerlukan perubahan atau penyesuaian yang tidak mudah. Negara-negara di dunia mengalami tekanan yang luar biasa untuk bisa menghadapi atau melawan COVID-19. Tekanan tersebut juga dialami oleh pemerintah Indonesia. Setidaknya terhitung sejak tanggal 2 Maret 2020 ketika Presiden Joko Widodo mengumumkan kasus pertama di Indonesia. Sejak hari itu dituliskan seluruh pembicaraan dipenuhi dengan kasus dan eskalasi dari pandemi COVID-19 di Indonesia yang semakin tinggi. Pemerintah Indonesia tentu bukan tanpa upaya untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini. Terdapat beberapa upaya strategis dalam bidang kesehatan yang dikeluarkan. Salah satunya ialah protokol kesehatan penanganan COVID-19 yang dikeluarkan pada tanggal 4 Maret 2020. Sejak saat itu, kebijakan-kebijakan strategis terus bergulir baik di tingkat nasional dan juga di tingkat daerah-daerah di seluruh Indonesia. Tidak hanya di tingkat satu kementerian, melainkan juga di lintas sektoral dengan kerumitan birokrasi serta ego sektoral yang masih terasa. Secara spesifik, ketahanan pangan menjadi bagian penting dalam aspek ketahanan negara. Pemerintah Indonesia menempatkan Menteri Pertahanan sebagai aktor utama dalam kebijakan food estate. Food estate merupakan suatu gagasan yang dikemukakan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada bulan Juli 2020 untuk menghadapi situasi pandemi COVID-19. Terdapat 3 komoditi utama yang dikembangkan dalam kebijakan ini, yakni beras, singkong, dan jagung. 3 komoditi tersebut dinilai memiliki tingkat kemudahan dalam infrastruktur, memiliki potensi hasil yang besar, dan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi. Salah satu pertimbangan munculnya kebijakan food estate tersebut karena adanya prediksi Food and Agriculture Organization of the United Nations atau FAO bahwa akan terjadi kelangkaan pangan di masa mendatang. FAO melihat bahwa tetap hidupnya suplai produksi pangan selama masa pandemi COVID-19 perlu terus diupayakan untuk memastikan keselamatan masyarakat secara keseluruhan. Prediksi tersebut kemudian menjadi perhatian serius oleh pemerintah Indonesia untuk melakukan percepatan agenda pembangunan sektor pangan.
Pemerintah Indonesia menerimnya menggunakan pertimbangan pertahanan negara sebagai dasarnya. Padahal di sisi lain, situasi kondisi pangan di Indonesia tidak ideal apabila melihat kebutuhan pangan domestik. Situasi pandemi ini justru menempatkan ketidakidealan pada sektor pangan. Disebutkan oleh FAO, Food Security, berdasar pada World Food Summit tahun 1996 sebagai food security exists when all people at all times have physical and economic access to sufficient, safe, and nutritious food that meets their dietary needs and food preferences for an active and healthy life. Dikemukakan oleh FAO pada tahun 2006. Definisi ini memiliki 4 elemen determinan untuk memastikan bahwa food security dapat tercapai, yakni ketersediaan pangan, akses pada pangan, pemanfaatan, dan stabilitas. Keempat elemen determinan di atas tentu memiliki karakteristik khas di masing-masing negara menyesuaikan dengan kondisi setempatnya. Pada prinsipnya, pangan menjadi sektor yang vital bagi keselamatan dan kehidupan masyarakat di dunia dengan beberapa tantangan terkini, mulai dari pemanasan global, lonjakan jumlah penduduk, terbatasnya lahan pertanian, hingga dengan adanya pandemi. Situasi global saat ini mulai memberikan perhatian serius terhadap permasalahan pangan. Hampir di setiap negara di dunia terjadi peningkatan harga pangan yang kemudian dapat mengakibatkan instabilitas politik. Bahkan beberapa pemerintahan harus runtuh karena gagal mewujudkan food security ini. Food security memiliki dampak yang lebih besar ketimbang kebijakan di bidang agrikultur, sebab di saat bersamaan dunia dihadapkan dengan 4 tekanan besar, yakni menstabilkan jumlah populasi, mengentaskan kemiskinan, mengurangi konsumsi daging yang berlebihan, dan merubah kebijakan biofuel untuk mendorong penggunaan makanan, tanah atau air yang ditujukan untuk memberi makanan masyarakat. Keempat tekanan tersebut memiliki konsekuensi keterkaitan satu sama lain yang besar. Tekanan-tekanan tersebut kemudian memaksa negara-negara untuk melakukan upaya persiapan atau bahkan penyelamatan food security-nya. Apabila dilihat pada kawasan yang lebih sempit seperti di Asia Tenggara, terdapat karakteristik yang khas dibandingkan dengan kawasan lain. Kawasan Asia Tenggara memiliki fokus kebijakan food security yang berbasis pada beras sentris, khususnya untuk memastikan memenuhi kebutuhan domestik masing-masing negara. Meskipun banyak variasi bahan pangan yang berkembang di kawasan, namun beras masih tetap menjadi komoditi yang masih dominan untuk pemenuhan pangan masyarakat. Dalam tataran produksi, muncul kekhawatiran menurunnya produksi gabah hingga 50% pada masa tanam 1 April 2020, sehingga berpotensi mengganggu produksi beras. Selain karena masalah iklim dan cuaca yang kurang mendukung, keterlambatan masa tanam sebagai akibat pengaruh dari pandemi juga turut menjadi faktor penentu menurunnya produktivitas pangan
yang kemudian berimplikasi pada kenaikan harga. Kekhawatiran ini muncul karena Bulog mencatat konsumsi beras nasional per bulan rata-rata mencapai 2,5 sampai 3 juta ton. Namun, cadangan beras nasional hanya 1,4 juta ton. Kekhawatiran akan munculnya dampak ikutan terhadap kenaikan harga beras adalah turut naiknya harga bahan pangan strategis lainnya seperti gula, daging, telur, dan sebagainya sebagai akibat dari kelangkaan barang. Sementara itu, dalam tataran distribusi dan konsumsi, COVID-19 turun mendisrupsi rantai distribusi pangan. Pandemi juga berdampak terhadap menurunnya daya beli masyarakat. Hal ini diperparah dengan adanya pemberlakuan PSBB di beberapa daerah yang berdampak pada pembatasan jam operasional pasar yang semula 24 jam menjadi 10 jam. Sehingga hasil panen produk-produk pertanian tidak dapat terserap dengan maksimal dan mengakibatkan harga barang menjadi murah. Di beberapa kota seperti Kota Malang, bahkan petani-petani membagikan hasil pertaniannya kepada warga karena frustasi akibat produk pertanian tidak terserap pasar. Secara umum, jika dilihat memang benang merah antara pandemi dan ketahanan pangan sangat tidak terlihat. Namun, pemaparan di atas menunjukkan bagaimana pandemi berdampak terhadap supply chain pangan sekaligus berkorelasi terhadap ketahanan pangan suatu negara. Menariknya, di masa pandemi, petani sebagai produsen makanan justru menjadi pihak yang paling terdampak dalam ancaman krisis pangan. Padahal petani adalah profesi tunggal penyedia pangan yang idealnya mampu bertahan di tengah pandemi. Pandemi COVID-19 ini membuat pemerintah Indonesia mengambil langkah-langkah adaptif untuk menyelamatkan keselamatan masyarakatnya. Sektor pangan merupakan sektor vital yang diprediksi dan ditetapkan dapat menjadi ancaman kehidupan di masa mendatang akibat pandemi COVID-19. Pernyataan strategis bahwa pangan adalah bagian dari pertahanan negara merupakan bentuk keseriusan serta urgensi yang dirasakan oleh pemerintah Indonesia untuk dapat segera dilakukan percepatan. Percepatan tersebut perlu dilakukan mengingat banyaknya ketidakstabilan secara sosial politik yang terjadi di tengah masyarakat. Sekian pemaparan materi dari saya mengenai ketahanan nasional di tengah pandemi COVID-19, khususnya pada ketahanan pangan. Mohon maaf sebelum itu, pada tanggal 13 Januari 2021, warga negara Indonesia diminta untuk melakukan suntik vaksin. Hal ini dilakukan untuk mengatasi masalah terkait pandemi COVID-19.
Vaksin adalah zat yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia yang akan menstimulasi kekebalan tubuh atau imun dalam tubuh manusia. Dengan melakukan vaksinasi ini, diharapkan dapat menurunkan kasus konfirmasi, menjaga produktivitas masyarakat, melindungi kesehatan masyarakat, serta mendorong terbentuknya kekebalan kelompok. Dengan ini juga diharapkan ketahanan nasional dapat diupayakan secara sinergis dan terintegrasi. Kiranya video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.